Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka, tentunya suka-suka saya. Saya punya info kalau gold blend saya udah habis. Gold blend saya udah habis. Jadi saya harus membuka blend espresso baru karena saya nggak ada espresso. Adanya single origin. Jadi saya akan membuka dari smoking barrel. Oke. Biar nggak bosan kan, kebiasaan saya dari Quintino, dari Workas, dari mana Starbucks. Kita akan kembali lagi ke smoking barrel, tapi soalnya kayak tadinya saya mau beli espresso blendnya si Tanah Merah. Kayaknya saya mesti membuka. Saya beli musket ya, musket yang saya beli ya. Kesan saya belinya bukan musket, apa ya, lupa, Pakanan blend ya. Jadi tadinya saya mau beli si espresso blendnya Tanah Merah, sekalian saya mengupas tentang Tanah Merah karena walau bagaimanapun Tanah Merah lebih duluan mengisi kehidupan ngopi saya dibanding si smoking barrel. Ada sedikit kenangan di Tanah Merah yang mesti saya ungkapkan di kopi-kopi ala-ala suka-suka, tapi ternyata saya memilih smoking barrel si espressonya. Jadi kalau smoking barrel as an info aja, saya udah beli yang untuk espressonya 1 Sapan, 2 Malabar Honey, ketiga Flinlock. Ya, saya baru cocok di Sapan dan Flinlock. Di komersialnya yang Roar ya nggak akan saya beli ulang karena memang itu buat teman-teman ala-ala suka-suka aja. Ada nyamuk gede banget, ada nyamuk gede banget dapat nyamuk gede banget di nyamuk kaki gerakin ya, just in case ada nyamuk Dan setelah Flinlock habis, saya akhirnya memutuskan ya udahlah, kayak smoking barrel menarik juga untuk dieksplor si espressonya. Nah, kita akan buka hari ini espresso. Saya akan mau pure espresso, coba ya, kita akan minum pure espresso. Kali enak. Oke. Aromanya sih harusnya enak ya. Packnya oke. Aromanya delicious sama mafioso. Let's check it out, the binnya. Lebay ya. Mari kita cek binnya. Binnya Sapan. Kalau untuk lokalnya somehow saya agree dia oke, walaupun saya nggak oke saya set di 17, walaupun saya nggak oke di Malabar karena binnya buat saya masih kacau. Oke, 17 gram, saya akan bikin 17 gram. Cek bin dulu ya, ini binnya itu adalah, oke, kita bahas dulu ya. Binnya tuh Malabar Kerinci. Bali Malabar Kerinci. Ini binnya oke kan, binnya mulus, roastingnya oke, aromanya oke, citrusnya lebih berasa. Lalu kalau banyak roastery yang punya alasan, iya kak, kita punya 3 blend soalnya pasti susah mencampurkan 3 jenis kopi yang berbeda, jadi kita belang bonteng si musket, bacanya kali ya, musket apa masket sih, smoking barrel. Dia ada Bali, ada Malabar dan Kerinci. Let's see. Roastingannya oke, binnya oke buat saya, walaupun ada yang bin kayak gini nih, mungkin miss sortir.
Walaupun ada yang mencelit nih, lihat nih. Ini yang bin-bin kayak gini, mungkin males sortir kali ini si roaster sekarang ini ya. Saya buang deh bin yang tadinya, mana ya? Oke. Mana tadi ada bin mencelit, saya ambil deh. Saya ambil dulu. Ya. Oke. Sip, clean. Walaupun ada bin yang kayak gini nih, ini idealnya memang dia mestinya sortir ulang nih. Sorry, yang ini nih, ini warnanya beda sendiri dari yang lain dan keriput. Ini juga, tapi nggak apa-apa kalau kita taruh di sini. Lihat deh, tuh kan ada perbedaan 3. Ini roastingan yang bawaannya, ini yang bin-bin yang pasti nggak disortir. Ini bin yang gagal, either dari basic green binnya udah jelek kita buang. Tapi saya masih impress sama Sapan, si smoking barrel espressonya, delicioso mafioso. Kita akan, ya udah, next time saya akan coba si ini ya, sorry lipatnya agak susah. Next time saya akan beli si tanah merah, karena tanah merah bukan tanah merah ya, tanah merah. Karena dia pakai binnya grade 1 dan dia udah banyak menang award katanya kan. Ya I know, award itu buat mengangkat dia harganya jadi lebih mahal kali ya. Oke. Aromanya enak banget. Aromanya enak banget, Ray. Aromanya enak ya, Ray? Ranting aja bisa mencium aroma dahsyatnya. Ini aromanya enak. Enak aromanya. Oke. Saya campurkan dulu. Air udah mendidih belum? Panasin dulu airnya. Kita akan cicipin espressonya ya. 17 gram. Saya akan set di 17 gram tuh double shot buat orang-orang. Aromanya enak. Citrusinya lebih berasa. Apalagi sih notnya? Coklat. Coba ya. Ya, enak lah pokoknya, kita cobain ya. Kalau saya sih biasa kalau udah terimpress dengan binnya biasanya akan terbawa kemana-mana dan aromanya pasti giling, enak banget. Kita distribusiin dulu lalu kita tamping biar merata, kelihatan dari atas. Oke. Sip, merata nggak? Kurang merata. Oke. Ini gilingan saya, sorry teman-teman, selalu yang penasaran. Halus di 2/4. Suhu 94 derajat Celcius. Sorry, nyangkut. Saya kasih 60 ml air ya. Pas, mantap. Kayaknya dibikin es kopi susu enak banget, atau hot latte, cappuccino, sejenis gitulah, pasti enak banget ya. Kita akan press bersama ya. Clean, kelihatan nggak? Aduh, kelihatan nggak? Sorry ya, sebentar ya. Halo, fokus please. Aduh,
fokus ya. Oke, let's check it out. Mari kita cicipin rasanya. Ini hasilnya. Wih, nampak nurak. Kita foto dulu ya. Oke, kita copot dulu. Kalau dari impresi pertama saya lebih suka binnya Flintlock. Lalu kayaknya ini lebih kental citrusnya, tapi nggak tahu, belum saya cobain. Untuk krema Flintlock lebih bombastis, tapi ini juga oke, tapi Flintlock lebih thick lagi. Tapi kita akan cobain apakah ini rasanya cocok di lidah saya, mantul atau enggak. Aromanya enak, citrusnya lebih berasa. Karena yang kemarin Flintlock ada sapan kerinci Malabar, dan kayaknya lebih banyak sapannya. Si Malabarnya nggak gitu banyak. Ini Bali, Malabar, kerinci. Bali dan Malabar kayaknya kombinasi combo nih si acidnya ya. Kita cobain. Enak. Lagi. Berasa ya. Memang si citrusnya lebih berasa dibanding dengan si Malabar. Si Flintlock tuh kayaknya nggak ada citrusnya, lebih ke coklat dan nut. Lupa, kalian bisa cek di Flintlock. Tapi saya lebih suka Flintlock, lebih bold rasanya. Ini lebih playful. Citrusnya lebih berasa, yes. Saya lebih suka Flintlock. Tapi kalau untuk susunan, untuk susunan, kalau dari Smoking Barrel si espresso roastnya saya masih memegang si sapan, lalu baru si Flintlock, lalu baru turun ke muscat, baru turun ke si Malabar espresso yang sebenarnya itu nggak buat espresso. Kalau saya lebih ke manual brew. Oke, kita akan lanjutkan. Saya butuh cemilan bentar ya. Hancur cemilannya. Cemilannya mantul, enak. Tapi kayaknya pakai Star Ramirez bisa lebih soft lagi rasanya mungkin. Tapi karakter citrusnya pasti lebih kental buat saya.
Tapi ini buat saya masih enak dibandingkan Simply Malabar Only yang honey process, yang acidnya ngebut banget. Rekomen? Oke, ini baru pertama kali saya bikin impresi bin. Oke, walaupun beberapa ada yang memang mencelit belang bonteng. Lalu untuk rasa buat saya oke. Tapi kalau misalkan ini dibikin kopi susu kayak gimana ya? Apakah rasanya akan rame? Nantilah kita coba. Nanti kita coba bikin ice coffee latte menggunakan muscat blend ini dari Malabar Kerinci. Saya pengen nyobain yang doloknya sih. Next time kali ya. Oke. Kalau nggak gini, saya akan jangan deh. Saya harus ke Tanah Merah. Saya akan kembali mengenang Tanah Merah ya. Baiklah. Tapi buat saya ini rekomen buat dicoba. Enak, seger, tapi nggak terlalu acidnya nggak terlalu kencang. Simply seger aja. Kayaknya dibikin es kopi susu ada tekstur acidnya dari citrusnya, tapi kayaknya masih masuk akal di lidah. Tapi kayaknya ya, saya belum, mungkin besok akan saya cobain dan kalau ada waktu akan saya videoin. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Semangat kopi semua, sehat terus, sukses terus, dan tetap kita bisa menikmati kopi yang berkualitas tanpa embel-embel specialty tapi binnya bikin sakit hati. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao teman-teman.